Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif ranah remaja. Perkenalkan, nama saya Ivan Dion Bagus. Sebelum kita masuk ke materi perkembangan remaja, saya akan memberikan pandangan sekilas tentang masa remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa kedewasaan yang biasanya meliputi perkembangan di dalam perkembangan remaja. Di sini ada pengaruh dari faktor genetika. Di sini saya membagi ada 3 jenis. Yang pertama kita bahas dulu sifat dasar gen. Sifat dasar gen di sini ada 2, yakni genotip dan fenotip. Apa itu genotip? Genotip adalah warisan genetik seseorang, sedangkan fenotip adalah bagaimana genotip seseorang itu tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Biasanya, sifat dasar gen ini mempunyai pengaruh yang besar dari orang tua. Bisa jadi gen itu terbentuk dari dirinya sendiri. Tapi yang jelas peran orang tua itu sangat mendominasi. Yang kedua, metode para ahli genetika perilaku. Nah, di sini dalam studi itu ada 2, yakni studi kembar dan studi anak adopsi. Untuk studi kembar itu membandingkan kembar identik dengan kembar fraternal. Apa sih kembar identik? Kembar identik adalah di mana seseorang tersebut lahir di dalam rahim seorang ibu yang bersperma atau pembuahannya itu melalui 1 orang. Sedangkan kembar kembar fraternal itu adalah perkembangan dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda. Seperti itu. Jadi itu dibandingkan oleh para ahli gimana genetiknya, gimana perilakunya, itu diperhatikan. Terus peneliti juga meneliti perilaku anak adopsi. Anak adopsi itu adalah anak yang didapatkan bukan dari hasil pembuahan, tetapi hasil kita untuk mengadopsi anak orang lain. Dan biasanya perilaku anak adopsi itu tetap seperti faktor bawaan orang tua yang asli. Cuman seiring bertambahnya waktu, si anak adopsi tersebut kan sering melihat perilaku orang tuanya yang baru, maka faktor bawaan tersebut bisa jadi akan menghilang dan akan digantikan oleh faktor bawaan yang baru. Yang ketiga ada temperamen. Temperamen di sini juga ada 3. Yang pertama, temperamen muda. Biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman yang baru. Itu adalah sifat bertemperamen muda. Lalu bertemperamen sulit, itu biasanya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Dan terakhir, bertemperamen lambat menghangat. Biasanya di sini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian dirinya agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Itu adalah temperamen lambat menghangat.
Di samping faktor genetika, di sini ada interaksi faktor bawaan. Ada 3 jenis interaksi dari faktor bawaan atau genotip. Yang pertama, yakni genotip pasif. Biasanya terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan pengasuhan pada anak. Ini maksudnya apa? Seperti contoh, orang tua suka atau gemar membaca buku. Nah, secara otomatis ketika orang tua tersebut mempunyai anak, maka orang tua akan memberikan beberapa buku yang dengan harapan kalau dapat dibaca oleh si anak tersebut. Itu namanya genotip pasif. Lalu genotip evokatif. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misal, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Itu pasti. Anak yang sering senyum biasanya dia proaktif dalam kegiatan di lingkungan bermasyarakat. Tapi kalau anak pendiam, dia terlihat kurang aktif, jadi sosialnya kurang. Lalu yang ketiga ada genotip aktif. Terjadi saat anak atau remaja menjelajahi lingkungan mereka. Ini seperti contoh, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka ia akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Jadi ini lebih mengaruh ke bakat kalau menurut saya. Jadi semisal anak tersebut Nah, ternyata tidak hanya gen yang dapat mempengaruhi seorang remaja, tetapi lingkungan pun juga mengambil bagian. Di dalam pengaruh lingkungan ini terbagi menjadi 2, yakni pengaruh lingkungan yang terbagi dan pengaruh lingkungan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungan. Semisal kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka. Itu tidak hanya mereka yang merasakan, tetapi juga temannya itu juga merasakan seperti itu. Dia merasakan ada kepribadian, ada orientasi intelektual orang tua mereka, dan sebagainya. Lalu pengaruh lingkungan tak terbagi. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik seorang remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak akan dialami oleh kakak atau adiknya. Jadi pengalaman tak terbagi ini, dia menjelajah dunianya sendiri, lalu dia mendapatkan apa yang dia alami, dan tak seorang pun akan mengalami hal yang sama. Contoh, si remaja tersebut keluar rumah, lalu dia menemukan sebuah, katakanlah dia melihat jin, seperti itu. Nah, pengalaman seperti ini tidak mungkin sama dengan pengalaman adiknya maupun kakaknya. Semisal keluar lalu Nah, perkembangan seorang remaja itu mempunyai ciri umum, yakni pertumbuhan pada fisik. Dalam remaja yang mengalami perkembangan biologis, di situ akan mengalami perubahan fisik. Di sini saya membagi ada 4. Yang pertama, pertumbuhan fisik secara umum. Biasanya
Saya membahas yang cowok ya. Biasanya meliputi tumbuh jakun, terus dada terlihat semakin bidang, tinggi badan semakin naik, dan suara akan memberat. Itu adalah beberapa contoh. Lalu selain pertumbuhan dalam fisik, organ reproduksi seorang remaja juga akan mengalami pertumbuhan. Contohnya mulai tumbuhnya bulu halus di arah kemaluan dan lain-lain. Lalu otak dan kepala mereka juga akan bertambah. Bertambah apa? Bertambah proses atau olah pikir mereka mulai bertambah. Jadi di masa anak-anak ia hanya berpikir bermain dan bermain. Kalau sudah masuk ke ranah remaja, maka ia akan mulai memikirkan bagaimana saya besar nanti, bagaimana dengan ini, itu, dan sebagainya, maka akan bertambah. Lalu kelenjar limfoid. Kelenjar limfoid ini adalah kelenjar getah bening yang mana dia memproduksi tiga hal dalam pubertas. Batasan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal. Di sini pubertas itu mempengaruhi fisik dan juga hormon. Kalau cowok itu hormonnya testosteron, kalau cewek itu hormonnya estrogen. Dan perubahan tubuhnya pun juga berubah sangat signifikan. Bisa diamati secara langsung lah, katakanlah. Lalu ada perubahan hormon. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di sini dalam hormon ini sangat menentukan bagaimana si remaja tersebut akan mendominasi sifatnya. Jadi kalau normalnya cowok dapat testosteron, kalau cewek dapat estrogen, kalau itu kebalik, wah jadi bahaya, bisa jadi banci. Nah, lanjut. Lalu ada perubahan fisik. Perubahan fisik biasanya meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Kematangan sosial di sini dapat diartikan si remaja itu mulai terjun aktif ke ranah masyarakat atau ranah sosial. Nah, tidak hanya biologi saja yang berkembang, ternyata juga daya pikir atau olah pikir mereka juga berkembang. Di sini dinamakan perkembangan kognitif. Sini ada dua pandangan. Yang pertama kita bahas dulu pandangan dari Piaget. Piaget ini mempunyai pandangan perkembangan kognitif menjadi 4 bagian. Yang pertama usia 0 sampai 2 tahun. Dia namakan tahap sensorik. Tahap sensorik ini adalah tahap di mana seorang anak memahami akan dunia dengan cara mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Bisa meraba, bisa menjilat, bisa melihat, pokok dia akan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Lalu pada anak usia 2 sampai 7 tahun itu dinamakan tahap preoperasional, yang mana anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata atau dengan sebuah gambaran. Jadi si anak itu mulai berkata, oh saya begini, saya begitu, seperti itu. Lalu yang ketiga usia 7 sampai 11 tahun itu namanya operasional konkret. Operasional konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek nyata yang dapat diukur.
Biasanya pada usia seperti ini si anak mulai bisa pengurutan. Contohnya bila diberi benda-benda berbeda ukuran maka dapat mengurutkan dari benda yang besar ke yang paling kecil atau sebaliknya yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu si anak sudah bisa mengklarifikasikan atau membedakan mana benda kasar, mana benda halus dan sebagainya. Lalu di usia 11 sampai 15 tahun. Ini namanya operasional formal. Nah, di operasional formal ini tahap perkembangan kognitif yang biasanya dimulai pada usia 11 sampai sekarang perkembangan kognitif pandangan Brunner. Di sini dia membagi menjadi 6 pandangan. Yang pertama ada perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Lalu yang kedua ada pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan pengolahan yang menggambarkan sebuah realita. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada diri sendiri maupun orang lain. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Bahasa menjadi kunci. Pertumbuhan kognitif tandai dengan semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Brunner juga membagi menjadi 3 bagian lagi, yakni yang pertama tahap inaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Inaktif adalah tahap pengetahuan yang diperoleh melalui respon motorik anak, mulai memahami lingkungannya. Jadi di sini anak fokus dengan respon motorik. Contoh, anak-anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak mulai mengerti gambar-gambar benda di dalam buku, di dalam poster, dan sebagainya. Itu adalah tahap inaktif. Lalu berlanjut ke tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahap pengetahuan berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang dapatnya melalui imajinasinya. Jadi tahap ikonik ini adalah tahap imajinasi atau visualisasi penggambaran seorang anak melalui imajinasinya. Misalnya anak melihat gambar orang berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh, informasi dibawa ke dalam dibawa ke alam imajinasinya sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian. Oh, ternyata orang itu seperti ini, punya tangan, punya kepala, punya kaki dan sebagainya. Itu adalah imajinatif di tahap ikonik. Lalu yang terakhir tahap simbolik, di mana pengetahuan yang berasal dari kata-kata yang berubah-ubah mampu menyusun gagasannya secara padat. Tahap simbolik ini anak sudah memahami simbol, anak sudah mampu menyusun gagasan secara padat, sehingga mereka sudah dapat memahami atau maknai sebuah simbol. Jadi anak di sini dia sudah mengenal, dia sudah bisa berbicara, dia sudah bisa menganalisis, dia sudah bisa menggambarkan. Jadi pokoknya sudah matang lah seperti itu. Dan Brunner juga menyatakan sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.